Dulu 7 kolom, salah satunya kolom dari yang 4 itu ada umur pohon. Umur pohon. Iya. Dulu. Terus kesehatan. Iya. Ini dibuat semi mahkota. Iya. Ini semi mahkota, semi mahkota, semi mahkota. Tapi walaupun jemur, yang datang Pak Ismail Saleh. Pak Ismail Saleh itu kepala ketua kehakiman. Kan kami ini generasi mie instan mas ya. Pengennya instan mulu. Ini jenisnya maunya seperti apa, botaninya itu paling penting. Nanti kalau kita udah suka, nanti kita pasti cinta gitu. Kalau udah cinta, apapun pasti dilakuin gitu. Gimana caranya pohon itu tetap hidup, tetap eksis, terus seperti gaya dia yang pertama. Nah ini yang sulit, yang kita harus bertahan. Rasa untuk menahan cinta itu. Iya. Mas? Waduh, berat ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga pada sehat. Dan di Ramadan ini semoga masih terus diberi keberkahan. Masih dalam gelaran Green Sport Ramadan Festival. Hari ini ada Om Ijal dari PBBI Bandar Lampung dan Bang Aryan Saka, trainer bonsai, yang bakal ngisi acara edukasi bonsai dengan tema 3 dekade bonsai Lampung. Nanti bakal dijelasin sama Om Ijal, tolong Om ya. Ini bulan Ramadan jadi agak lemes Om ya. Sama nanti sambil kita ngobrol-ngobrol bakal ada sketch bonsai Bang Aryan Saka, dan selanjutnya bakal kita bahas kayak mana ngebangun gerak dasar bonsai dengan sketsa. Dibahas juga dengan Om Ijal nanti. Kebetulan Om Ijal ini juri nasional Om ya. Juri nasional dari bonsai. Jadi dia mungkin lebih mengerti arahnya seperti apa. Acara ini didukung oleh Ansori Bonsai Galeri, Pecinta Bonsai Lampung, Bonsai Kalima, PRBLS, Bonsai Pemula 2023, dan didukung juga oleh Johari Bonsai dan tentunya Green Sport Ramada, Green Sport Arena, serta Pemprov Lampung. Salah satu yang dinaungi juga support nih, yang dinaungi Om Ijal sebagai Ketua PPBI Cabang Bandar Lampung. Terima kasih Om untuk kawan-kawan PPBI Bandar Lampung, dan mungkin nanti berdatangan juga kawan-kawan bonsai lainnya karena hujan ya, mungkin agak terlambat. Dan terima kasih juga untuk Econizer, Community of Plant Enthusiast. Semoga mungkin acara-acara Econizer ini masih sederhana Bang ya Om. Semoga kedepannya makin berkembang dan tetap kita coba konten. Untuk kawan-kawan nanti kita siapin door prize untuk penanya ya, atau yang bisa jawab. Mungkin nanti Om Ijal tolong kasih pertanyaan yang agak sulit atau bisa menjawab juga. Oke, langsung aja boleh. Jadi ini bakal ada 2 skema. Om Ijal bakal ngobrol bareng Ahmad, dan Bang Aryan Saka nyandar dulu di sana. Tapi sebelumnya pasti tanya-tanya dulu. Ke Om Ijal dulu nih Om. Selamat sore Om. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun. Ya pun. Salam bonsai. Jadi Om Ijal, Ahmad mau nanya dulu. Om, kalau ke personal dulu nih ya. Kalau awal jatuh cinta ke bonsai itu diawali karena apa? Pasti kan seneng dulu nih, tapi jatuh cintanya itu karena apa? Karena bonsai itu nggak ada akhirnya, dia berakhir, pohon itu mati. Gimana caranya pohon itu tetap hidup, tetap eksis, terus seperti gaya dia yang pertama. Nah ini yang sulit, yang kita harus bertahan. Itu. Jadi cintanya itu karena di bonsai itu ada rasa untuk menahan cinta itu. Iya. Kan? Waduh, berat ini. Kayak mana nahan cinta itu tetap terus begitu. Kayaknya istrinya satu Om ya? Ya kalau ke Ahmad, ke Bang Aryan Saka dulu ya Om. Sebelum ini Bang Aryan, kalau
Kalau umur berapa nih Bang? Gue nanya dulu nih. Alhamdulillah nih umur 25 ya. Berapa? 25. Wah bohong. Umur berapa? Jujur ya. Umur udah 30 ke atas. 30 ke atas. 35. Mulai kenal bonsai itu di usia berapa? Untuk kenal bonsai pertama suka ya. Iya. Suka itu sekedar tahu. Itu sekitar 10 tahun yang lalu lah. 10 Belum tahun lama yang sih. lalu. Nah, Belum lama ya. Itu serunya di bonsai itu 10 tahun itu belum lama. Kalau di tempat di hobis lain tuh 10 tahun itu udah lama banget kan. Ada yang malah dianggapnya udah expert 10 tahun. Kalau di bonsai 10 tahun itu bentar. Dan kadang kan ada pebonsai yang kalau belum 10 tahun itu belum ngaku pebonsai gitu rata-rata Om ya. Gitu. Itu 10 tahun yang lalu mulai suka. Kalau tadi Ahmad nanya ke Om, Om Ijal tadi nanya cinta ya. Ya. Kalau kita suka aja dulu ya. Jangan ngaku udah cinta ya di bonsai. Oke Bang, lanjut aja. Gue kasih tantangan. Ini bakal ada bonsai berapa nih? 4 ya? 4 bonsai. Berapa lama kira-kira Bang? Mas udah apain? Di sketch dong. Ayo dong, ekspresiin dong. Ya. Mas ya, kayaknya udah ada tektokan nih secara tidak langsung. Oke, Ahmad langsung ke Om Ijal nih ya, sambil ngobrol santai. Kita balik ke tema dan ke topik utama 3 dekade bonsai Lampung. Dalam 3 dekade ini Ahmad udah nyoba mecah nih Om ya. Pasti kan ada permulaan, ada era-era tengah dan penuh dinamika, dan ada era juga yang saat ini sedang berjalan gitu. Entah perkembangannya atau kemajuan atau tantangannya dari bonsai di Lampung. Kalau untuk di awal tuh Om, perkiraan Om Ijal, di awal itu bonsai atau seni bonsai masuk ke Lampung itu diawali oleh siapa sih Om? Yang kita sepengetahuan aja ya, karena bonsai itu terlalu luas untuk dipersempit dan terlalu apa ya? Terlalu ini kalau satu narasumber pasti banyak. Tapi setidaknya kali ini kita serahkan ke Om Ijal untuk mereduksi cerita-cerita dengan pengalamannya. Boleh tuh Om, siapa pemain awal yang Om Ijal kenal dan yang mempopulerkan bonsai di Lampung tuh? Jadi Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia, disingkatnya PBBI, itu awalnya 10 orang kumpul-kumpul kayak kita gini. Yuk kita bikin perkumpulan. Bikin perkumpulan 31 Agustus 1979. 1979. Oh, itu pertama kali PBBI di Jakarta. Oh, masih Jakarta Om? Ya. Nah, dari masuk ke Lampung sekitar tahun 85-an sampai 90. Itu Pak Al-Amin Kraing. Pak Al-Amin Kraing. Dia ketuanya. Jadi di setiap kabupaten itu ada pengurus PBBI, pengurus cabang di kabupaten. Kalau untuk di atasnya koordinator cabang, cuman ada di Bali yang baru ada. Yang lain-lain enggak. Mungkin salah satunya koordinator cabang ini nggak dikasih wewenang lebih, karena ketua cabang bisa langsung sama ketua umum. Nah, ini korcap itu tidak berjalan. Jadi di setiap kabupaten kota sekarang di Lampung sudah ada ketua cabangnya. Nah, di awal-awal tuh Pak Al-Amin Kraing dan rekan-rekan itu yang merintis perkumpulan bonsai di Lampung. Kalau Pak Amin tuh sekarang masih hidup Om? Bagaimana? Apa udah almarhum? Udah almarhum kalau nggak salah ya, udah Ya, almarhum. udah almarhum. Oke, doa terbaik untuk beliau. Itu kalau karyanya Om, masih ada nggak untuk karya-karya Pak Amin Kraing? Masih banyak dulu. Saya waktu di awal-awal kepengurusannya Pak Al-Amin cuman ikut aja penggembira.
Pada saat itu masih belum ubanan pada saat itu. Belum. Masih ikut-ikut. Jadi pada waktu itu memang kita kesulitan. Gaya seperti apa. Jadi tergantung teman. Kalau ini kita punya pohon rumpun 6 nggak bisa, kata dia, harus 5, harus ganjil, potong, buang. Maksudnya gimana tuh? Kalau Pohon yang rumpun ngerumpun jejer 6 nih. ya, atau satu akar gitu ya. Iya. 6, ada 6 nggak boleh katanya. Harus 5, Kenapa itu? harus 3. Syaratnya gitu katanya, harus ganjil. Setelah pada waktu itu kan kita nggak punya acuan ya, nggak Iya. punya patokan. Kita mau nanya sama siapa? Bingung. Seperti itulah polanya. Kalau datang ini potong nih, potong. Sudah gitu aja. Nanti kalau udah potong, yang di atas mati. Akar ini nggak bagus nih, umpamanya kayak seperti ini. Akarnya seperti ini ya. Potong aja ini. Kalau ini rimbun, ini pengaruh kalau akar ini dipotong, atasnya ada yang mati rantingnya. Waktu itu kita nggak ada acuan gimana gitu. Itu di kisaran tahun Di tahun 80 sampai 90. 80 sampai 90-an. Jadi pada era itu yang buta bener Om ya. Iya, ikut aja. Jadi kalau kita nih amat memposisikan diri ya sebagai pemula pengen main bonsai, itu pada awal dulu itu ikut apa kata senior aja gitu. Iya, betul. Walaupun nggak dikasih alasannya gitu. Nggak dikasih alasannya apa. Di awal itu di eranya Pak Amin Kraing tuh ya, Iya. di era 80-an 90-an. Nah, itu setelah itu lama vakum. vakum. Karena kepengurusan itu cuma 4 tahun. 4 tahun harus didaftar lagi, diperpanjang. Diperpanjang, kita melakukan musyawarah cabang. Setelah musyawarah cabang terpilih lagi ketua, baru didaftar lagi, disahkan oleh pengurus pusat. Nah, di awal-awal itu sempat vakum, baru ada PBBI lagi tahun 97. 97-an. Iya. Jauh banget vakumnya Om. Vakumnya lama. 97 saya kepilih pertama kali jadi ketua PBBI cabang Bandar Lampung sampai 2011. Sampai 2011. 2011 pemilihan lagi, ada yang berani nyalon. Saya prinsip dari awal, kalau ada 2 calon saya mundur. Saya nggak mau. Saya mau dipilih aklamasi. Kalau nggak mau saya gitu. Itu untuk Bandar Lampung. Om. Iya, untuk Bandar Lampung. Saya nggak mau maju. Nah, itu prinsip saya. Nah, 2011 ada yang mau maju, namanya Tata Indra. Iya. Tata Indra kepilih, jadi secara aklamasi juga. Karena saya mundur, saya nggak mau. Gantian. Iya, 2011 sampai 2015. Nah, di akhir kepengurusannya Pak Tata Indra nggak dilanjutin tuh, nggak diadain Pemilihan, musyawarah cabang, vakum sampai 2017. Teman-teman kumpul lagi, milih saya lagi 2017 sampai 2021. Kepengurusan saya yang kedua. Udah itu 2021 kita ngadain musyab lagi sampai 2025 nanti. Tapi saya udah janji sama teman-teman di Bandar Lampung 2025 nanti saya nggak mau maju lagi, gantian kata saya gitu. Nah itu sampai yang sekarang nih PBBI Bandar Lampung. Pohon yang lain boleh Bang. Dilanjut pohon yang lain dulu lagi. Oke Om, sorry Om. Itu sejarah singkat dari keorganisasian PBBI nih ya. Amat balik lagi nih, flashback nih. Keorganisasian mungkin pasang surut, tapi hobi itu dulu sebelum organisasi berjalan di Lampung tuh ada oknum lain nggak selain Pak Amin Kraeng yang Om kenal gitu, yang banyak sebetulnya. Ada Pak Gustam Yusuf. Pak Gustam itu Dandim Bandar Lampung. Bandar Lampung. Terus ada teman-teman dari Bea Cukai, banyak tuh, rame. Udah itu banyak yang teman-teman, kalau yang saya suka nongkrong di tempatnya itu almarhumnya Macan Hatta. Suka nanya, saya dikasih pohon aja takut, suruh bawa nggak mau. Bawa kata dia, enggak kata saya, nanti mati. Itu tadi saya takut mati karena saya belum tahu pada waktu itu gimana sih caranya. Kan sayang satu karya seni kalau dia sampai mati di tangan kita. Nah itu berarti karakter orang dulu itu main bawa bawa aja kayak iya, gitu. iya. Tapi
yang dikasihnya yang panik dulu. Iya. Karena keilmuannya nggak seluas sekarang mungkin ya Om. Ya. Nah, Terus pada waktu itu kita sering Pak Amin Kraing suka datang tuh dari pusat, Pak Ismail Saleh. Nah, datang ke Lampung kalau pas ada pameran. Iya. Pamerannya tapi belum kontes. Dia masih seperti kalau kita sekarang seperti jemur aja gitu. Udah. Nah, pada waktu itu memang kesulitan, juri-juri itu masih fokus di Pulau Jawa aja. Di Sumatera nggak ada juri-juri yang untuk menilai. Dulu juga nggak seperti sekarang 4 kolom, dulu 7 kolom, salah satunya kolom dari yang 4 itu ada umur pohon. umur pohon. Iya, Dulu terus kesehatan, iya. jadi pola gimana penilaian nentuin? dulu gimana Om? Ada umur pohon, jadi Umur nentuin. pohon. Jadi kan orang masing-masing 100 tahun, 200 tahun. Iya. Kita tahu pohon itu 200 tahun, kalau nggak kita potong tengahnya nggak ketahuan, kita hitung Iya, lingkarannya. luas, Ada lingkaran. 200 nggak? Baru dia 200 tahun. Kalau enggak. Karena setiap tahun pohon itu buat lingkaran setahun. Terus sampai Iya. berapa tahun pohon itu, akhirnya disederhanakan. Penilaiannya jadi 4 kolom seperti sekarang. Sekarang pun lagi di konsep penilaiannya 4 pohon itu nanti untuk di Pratama, nanti Madianya 3 kolom, utamanya 2 kolom, bintang nggak pakai kolom. Bintang udah jalan sekarang nggak pakai kolom. Karena banyak juga yang protes, kok PBBI mah lucu ya, seni dinilai pakai angka katanya. Waduh, repot kita memang. Padahal angka ini di Pratama sebagai acuan aja. Acuan. Oh seperti ini loh, karena dia masih ada alat bantu, masih dasar, ini patokannya. Kriterianya baik sekali, baik, cukup, Cukup. dan kurang. Kurang. Nah, Nah, ini tadi Om, tadi ada ini ya yang sedikit menarik ya. Ahmad baru tahu tuh ya. Kalau dulu ada penilaian umur pohon. Pohon. Jadi benar-benar pohon itu dikat Om. enggak. Apa kayak mana gitu? Jadi tergantung peserta nulis, ya yang ngejuri ya ikut. Nah ini sering banyak protes. Oh, Kok iya. Saya pohonnya sudah tua, Iya. sudah lama kok nggak dapat cuma bendera hijau. Iya. Kenapa nggak dapat bendera merah? Karena kriteria tadi seperti itu. Nah, Jadi di kolomnya itu ditulis umur pohon dengan ngira-ngira enggak, ya. pohon umpamanya Iya. langsung tulis umur 70 tahun. Iya. Udah tulis aja ini 70 Tulis aja. tahun. Gitu. Semakin tua ya paling gede nilainya, gitu. Semakin lama. Dan sekarang sudah tidak lagi. nggak dipakai lagi karena kita nggak tahu pohon ini benar Iya. nggak 70 tahun gitu. Dan Itu. kayaknya sekarang Nah, juga pohon umur kecil aja. Sekarang ini penampilan, gerak dasar, keserasian, kematangan 4 kolom aja. Gitu. Kalau di Lampung sendiri Om, kontes itu mulai itu di era tahun berapa sih baru ada kontes Om? Iya. Kan tadi ceritanya kayaknya sempat vakum, untuk organisasinya pun pernah vakum. Habis itu di awal-awal itu hidup tapi belum ada kontes-kontes tuh kan era Iya. awal tuh. Kalau kontes sendiri di era kapan Om? Mulai kepengurusan yang 97 sampai 2011 Oh. kita waktu itu di Hotel Pasifik. Bahkan kita pernah coba, itu baru satu-satunya di Indonesia, pohon dulu masih Pratama itu namanya regional. Begitu di juri regional dapat merah, langsung kita naikin ke Madya. Juri lagi Madya, setelah 3 hari naik lagi ke utama. Iya. Jadi nggak efektif Nggak karena pohon ini sama aja yang di utama itu sama aja yang Pratama, karena dia belum ada perubahan segala macam gitu. Akhirnya konsep seperti itu nggak diperbolehkan lagi. Jadi harus satu tingkatan dulu selesai. Nanti untuk yang berikutnya setelah dia dapat merah baru dia bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Kalau dia dari Pratama ke Madya, dari Madya dapat merah baru dia ke utama. Itu di era tahun sekitaran 97 97 mulai ya 97. mulai baru ada kontes, yang sebelumnya cuman ada Seperti jemur Jemur, Pak. kita sekarang. Tapi walaupun jemur yang datang Pak Ismail Saleh. Pak Ismail Saleh itu kepala
ketua Kejaksaan. kehakiman, kejaksaan kehakiman. Iya. Nah, Pak Ismail Saleh inilah yang awal mulanya menghendaki bonsai Indonesia adalah bonsai Indonesia. Tunjukkan bahwa bonsai Indonesia itu punya jati diri, Punya karakter, Om. punya karakter. Jangan ikut Jepang. Kalau ikut Jepang, selama-lamanya bonsai Indonesia adalah bonsai Jepang. Terus nggak boleh juga ngikut ke Cina. Selama-lamanya bonsai Indonesia bentuk ke Cina. Jadi sekarang Changing ya. nyolok mata nggak Ya, apa-apa, nggak tapi apa. kita kecilin, kita bagusin. Iya. Seperti tadi, yang 6 boleh 6, satu rumpun, grouping 6. Itu menarik boleh. juga, Om. Kenapa Iya. sih, Om? Itu tuh masalah feng shui ya, Pak. Nggak boleh 6, nggak Nah, boleh. karena kalau Jepang, Cina dia ganjil-ganjil. Oh. Makanya kita nggak boleh ikut yang seperti sana. Iya. Seperti Cina dan Jepang, karena selama-lamanya bonsai itu nggak ada bonsai Indonesia. Nah, jati diri bonsai Indonesia yang seperti sekarang ini. Terus tumbuh berkembang Terus sesuai berkembang. dengan Iya. tumbuh hidupnya pohon. Kalau mau dipakai silakan dipakai, disesuaikan. Kalau enggak dibuang, dipotong. Nah, untuk motong ini memang nggak sembarangan, jangan gampang sekali motong gitu. Nah, itu kan perkembangannya tadi udah dijelasin secara keorganisasian di tahap awal, habis itu event-event ya. Ternyata dulu event itu cuma ada jemur bareng atau bahasa anak sekarang kopdar, Om ya. Iya. Nah, ngopi-ngopi bareng, nyantai-nyantai bareng, dan kayaknya bagus banget kalau setiap komunitas bakal kopdar-kopdar aja dulu, Om ya. Berkembang Iya, baru kontes. Mudah-mudahan acara-acara bonsai juga terus berkembang. Nah, kalau ini, Om, kan kalau zaman sekarang itu pebonsai itu banyak bener sebutannya. Ada trainer, ada penghobis, ada kolektor. Emang dulu itu ada sebutan-sebutan gitu tahu di awal-awal masuk Lampung tuh. Apakah pebonsai itu kalau di awal itu cuma disebut ya pebonsai aja gitu? Karena dia hobinya bonsai, atau apa ada perubahan era sampai ada yang disebut Jadi seperti di awal itu pebonsai semua. pebonsai itu. Iya, mau dia petani, Tukang mau dia bolang. semua, iya. Nah, dengan perkembangan zaman terus, jadi sudah di lokal sendiri, di kotak sendiri. Dikotakin. Nah, kami petani, Iya. kami trainer karena mau buat aja. Terus kami kolektor, maunya barang-barang jadi sini, saya kumpulin, saya gitu. beli gitu. Sebenarnya karakter yang tumbuh, Om ya. Iya. Bukan berarti kita kotakin, tapi ternyata karakternya tumbuh. Jadi di penghobis itu karena bonsainya berkembang, ujungnya ada kelompok-kelompok karakter. Kelompok-kelompok. Ya, di situ. Kalau Om, perkembangan edukasi bonsai di Lampung itu udah cukup atau masih kurang, atau harus dikejar lagi untuk kita ngebandinginnya ke Sumatera aja deh. Kalau pebonsai Lampung sama kawan-kawan yang di Sumatera. Kalau di Jawa Bali kayaknya memang usia mereka belajar lebih duluan sih ya. Cuman kalau di Sumatera tanggapan Om gimana, Om? Jadi yang namanya ilmu dari siapa saja kita ambil, kita pakai. Nggak bisa kita klaim bahwa umpamanya saya bilang saya paling hebat, nggak bisa. Saya ada kekurangannya, saya banyak kekurangannya. Dan itu kodrat manusia. Dan kita juga diajarkan untuk selalu menimba ilmu selagi hayat masih di kandung badan. Kita harus cari, walaupun dari siapa, dia punya kelebihan untuk memajukan bonsai. Nggak bisa kita bilang, wah ini paling hebat, nggak ada. Dan kita balik lagi ke filosofi bonsai itu nggak ada habisnya, nggak ada berhentinya. Bonsai itu tumbuh dan hidup, berkembang terus dia. Gimana caranya kita mempertahankan performance dia dan campur tangan manusianya itu minim sedikit, realita alamnya yang lebih besar gitu. Jadi namanya bonsai itu kan pohon di alam tapi ada di atas pot. Iya. Nah itu. Jadi kalau Om tidak mengklarifikasi perkembangan di Lampung ya, tidak, tapi memang berkembang terus. Tapi Om, ya? berkembang pesat. Untuk Sumatera, Lampung termasuk barometer gitu. Oh. Kalau untuk tampil, umpamanya dari mana? Dari Lampung. Karena kan dengar-dengar Om kan
kadang ngejuri ke Bangka Belitung atau ke Sumatera Selatan atau ke atas nih ke Sumatera gitu. Kenapa kita bisa jadi barometer itu, kenapa Om? Karena senimannya atau bahan, termasuk pencipta bahan-bahan bonsainya gitu? Di samping bahan, terus kualitas pohon yang kita tampilkan di pameran sudah cukup. Sudah cukup. Dan beberapa itu dapat 10 besar. Dan tidak hanya merah aja dapat 10 besar, dan beberapa pohon ada yang best in show juga gitu. Oke. Nah, tadi udah dijelasin juga tentang pohon. Kalau karakter atau jenis pohon Om, di era-era awal itu paling banyak pohon apa sih Om? Di tahun-tahun 80-an awal itu kan apa yang masih minim bonsai. Jadi, itu memang udah beragam kayak sekarang jenis bonsai, jenis pohon yang dibonsai, atau banyak spesies yang sama Om? dulu di awal-awal yang banyak itu serut, terus cemara udang, santigi, udah itu mirten, ya itu yang banyak-banyak. Belum seperti sekarang anting putri, terus lohansung, itu kita harus datengin dari luar. Kalau waktu awal-awal itu di 80-90-an itu lohansung nggak ada di sini. Jadi kita harus datang belanja dulu ke Taiwan, ke Cina atau ke Jepang, bawa pohon, baru kita masukin, kita budidaya. Nah sekarang kita udah budidaya banyak bener. Bukannya kemarin itu nggak ada, sebenarnya pohon itu ada di alam, cuman kita belum sampai nemuin waktu itu, waktu di awal-awal 80-90-an. Dan kita memang dulu nggak ada istilah budidaya, kita ke alam, ke hutan ngambil. Iya. Ya seperti Dongkel, pembalakan, bahasanya. iya. Nah, dengan banyaknya aturan-aturan, kita nggak boleh lagi ngambil ke alam langsung, kita harus banyak budidaya. Iya. Gitu. Itu salah satu perkembangan dan salah satu semangat kita untuk ngelestariin alam Om ya. Iya. Semangat bonsai sama lingkungan itu harusnya berpadu seiringan. Udah tadi kita ngobrolin person-person atau orang-orang yang bermain di bonsai di era Lampung. Habis itu pengembangan event-eventnya udah, sama jenis pohon ternyata belum sebanyak sekarang Om ya. Iya. Kebanyakan serut, Beringin. beringin ya. Oh iya, sekarang jarang beringin ya. Padahal sekarang Lampung lagi dipegang beringin Om ya. Beda politik. Sekarang udah jarang ngelihat bonsai beringin, padahal itu salah satu karakter jadul Om ya. Zaman dulu itu rata-rata beringin kan. Kalau Om sendiri koleksi sekarang apa Om? Pohon Om? Saya nggak banyak-banyak, paling cuman lohansung, hokianti, kupalandak, anting putri. Anting Nah, putri. seperti Banyak itu, Om. asem itu satu dua aja asem, beringin ada juga, harus punya gitu. Karena dengan kita punya, kita tahu kebiasaan dan karakter pohon ini seperti apa. Oh, pohon ini nggak bisa diginiin. Nah, saya kasih contoh satu, cemara udang umpamanya. Cemara udang kalau mau los dulu semua. Iya. Nggak boleh ada yang sudah kita potong satu kita los. Coba aja dicoba, pohon cemara udangnya mati pasti. Orang bingung tuh, kenapa cemara udang saya mati? Ada yang dielos nggak? Ada. Coba jangan dielos. Iya. Jadi kalau mau dipotong-potong semua, dia jadi makannya rata. Tapi kalau ada satu yang dielos, yang lainnya mati, pohon itu lama-lama mati. Itu nggak tahu, itu karakternya cemara udang. Karakter spesies pohon ya. Iya, padahal cemara udang banyak di kita, banyak di Indonesia. Awalnya dari Indonesia. Iya. Sekarang ini India ngembangin budidaya cemara udang, dia pasarin di Doha sama di Qatar, Doha Qatar sama di Dubai. Iya. Itu produk dari India, bukan produk Indonesia. Padahal harusnya Indonesia sudah ciptain ya Om. Iya, karena apa, tadi kita banyak los. Kalau dielos dia nggak bisa. Satu ada yang dielos, Iya. itu lari ke sana makanan. Yang nggak dielos ini mati kering.
Orang-orang bingung kenapa kok cemara udang saya mati. Nah itu nggak bisa. Terus kayak anting putri ini rakus air. Jadi sebenarnya enak, dia tergantung kita kasih dia airnya yang banyak, itu dia cepat tiap 6 bulan reporting akar. Itu semakin cepat dia tumbuh. Nah itu beberapa contoh aja. Beberapa contoh. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau masalah teknis sama karakter pohon ya. Kalau ini tetap kita balik lagi ke topik. Ternyata ini juga tadi nyadarin kita. Ternyata bonsai itu kalau di negara lain udah jadi industri ya. Iya. Kita kayaknya masih di level komoditi ya. Nah kalau Ijal sendiri nanggepin tentang industri itu seperti apa Bisa nyetak ribuan pohon, apalagi Taiwan gitu kan. Thailand kayaknya sudah bukan seninya mulai berkurang, tapi dengan industri dia nyetak pohon ribuan gitu. Sebenarnya itu satu konsep yang berjalan beriringan atau itu sesuatu yang memang harus dilakukan di era yang daerah ekonomi sekarang ini Untuk apakah pasarnya juga bakal nangkep kalau kita nanam sebanyak itu? Sebenarnya nangkep. Yang banyak diekspor ini Kupalanda ke Eropa. Kupalanda? Iya, Kupalanda ke Eropa. Udah itu semacam pohon ini banyak diekspor ke Taiwan, nanti masuk lagi ke Indonesia. Sudah dengan gaya yang berbeda. Itu apa sancang? Sancang. Nanti namanya diistilahin lain di Taiwan apa gitu. Padahal itu pohon sancang. Udah kayak oli ya? Iya. Kayak oli iya, gitu. seperti itu. Masuk Amerika dijual beda nama lagi gitu. Beda nama. Ternyata sampai titik itu. Nah, itu kenapa bisa seperti itu terjadi? Nah, justru kita kesulitan sekarang ini di bea cukainya. Begitu kita mau ekspor, orang di sana itu memang kalau kita nggak punya tangannya, nggak punya jalurnya, nggak bisa kita mau ekspor. Paling kita banyakkan dari India atau dari Malaysia itu ngambil 1-2 aja, beberapa pohon, 10 pohon gitu. Nah nggak sampai yang kontainer itu ada beberapa orang aja, salah satunya orang bule juga, dia yang banyak ngeluarin pohon. Sama di Malang ada lupa saya namanya, Pak, itu juga dia di Batu, itu banyak ekspor juga gitu, jadi banyak yang keluar juga pohon. Kayaknya pernah dengar tapi di Malang ya? Iya, di Batu, Pak siapa ya namanya, lupa saya namanya, itu banyak ekspor. Oke, balik ke topik nih Om. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, ini Ahmad buka pertanyaan nih. Siapa yang pengen nanya ke Om Ijal boleh? Tunggu dulu, kita tambah satu lagi. Ya. Jadi bonsai itu ada 3 aliran besar: natural, surrealis, dan ekspresionis. Ya. Nah, kalau natural dari akar sampai ke atas mengecil, cabang ranting seperti pohon besar di alam, itu natural. Terus kalau surrealis dia banyakkan panorama. Dia memberikan imajinasi kepada orang yang melihat untuk membedakan, berbeda-beda. Oh ini di atas pohon, oh ini di gunung. Nah itu. Terus ada yang ekspresi itu kalau natural itu 1 garis saja, dia mau beberapa garis. Nah cuman dia mau ke surrealis dan ke ekspresi, harusnya dia pegang dulu konsep di naturalnya. Dia harus tahu dulu pakemnya. Kalau pakemnya dia sudah kuasain, dia mau main di surrealis, ekspresi itu gampang. Kalau pengembangan style itu sendiri Om? Gaya itu cuma ada 5. Di era kapan itu Om? Dari dulu sampai sekarang gaya itu cuma ada 5. Iya, enggak maksudnya di era-era di awal yang kata Om tadi kan? Iya udah sudah potong ini ya. Nah sebenarnya itu kan berarti sebenarnya karena memang masih ngeraba mungkin ya zaman dulu Om ya. Maksud dan tujuan style atau gaya itu
di Lampung style dan gaya itu mulai populer atau mulai saling sharing itu setelah di tahun berapa tuh? Ya Di kita Lampung sendiri sejak ya? kita datengin juri dan dinilai pohon itu untuk penjurian. Itu di era Penjurian dan kapan? kontes dari mulai 97 lah. 97-an Iya. ya. Nah, Berarti itu sudah ada juri-juri nasional yang datang ke Iya. Lampung nilai, oh seperti ini. Oh, dari situ mulai penampilan, sharing. ya gerak dasar, keserasian, kematangan. Nah, mulai apa sih yang dinilai? Nah, baru kita, oh selama ini kita salah. Nah, untuk gaya itu ada 5 gaya. Tegak, pohon itu, Ya. terjun, setengah terjun, tegak tapi berliku. Nah, tegak enggak, terjun enggak, setengah, slanting namanya. Istilahnya macam-macam. Jadi cuma 5 gaya. Mau dia di batu, mencengkeram batu, mau dia rakit, gayanya seperti itu. Gaya itu cuma ada 5, alirannya yang beda-beda. Nah, jadi ternyata dari 3 dekade ini sudah banyak banget yang dialamin. Salah satunya dari keilmuannya, dari style, gaya, ada perubahan juga. Dari orang-orangnya, mulai dari trainer, mulai dari penghobis terus berkembang Om ya. Dan semoga bonsai terus berkembang. Oke, untuk kawan-kawan yang pengen nanya boleh, yang pengen ditanyain mengenai topik ya. Topiknya 3 dekade bonsai Lampung, ada yang pengen nanya ke Om Ijal. Siapakah tokoh-tokohnya atau apa yang pengen ditanya, boleh di luar topik juga boleh deh, masalah style juga. Ada yang pengen bertanya, boleh berdiri dulu. Ya nggak janji sih, tapi disiapin aja. Ya udah disiapin pot sama trimmer, bang, trimmernya boleh disiapin bang. Nah, kita kecil-kecilan nih. Ada yang mau nanya nggak nih? Sebelum kita pindah ke topik nih, kita bakal pindah topik, kita bakal bahas sketsnya Bang Aryan Saka, tapi ya, yang pasti didampingin sama ini. Ini kita bergeser ke Bang Aryan nih bang. Kita mau ngebahas pohon mana dulu nih ya? Yang di depan aja dulu ya, boleh ya? Oke, ini jenis pohon apa nih, Om? Kawista ya? Kawista. Kawista. Kawan-kawan, Tunjukin. ada yang jangan dilihatin dulu bang, Oh. biar dia ngebayangin dulu. kita bayangin dulu. Apa yang bakal terjadi dengan pohon ini kalau kalian megang pohon ini? Ya, 5 tahun ke depan nih yang dibuat Bang Aryan Saka. Boleh diperlihatkan sketsnya bang ke kawan-kawan? Kalau ya boleh satu-satu ya, kita bahas satu-satu. Dideketin lagi. Wah. Sketch yang dia buat. 5 tahun ke depan. Boleh. Oke, nanti bisa dijelasin sama Bapak. Ya, yang biar untuk style ya, gayanya style-nya. nanti kita minta bantuan. Om, kalau ini Om. Untuk Kalau untuk Kawista ini, apa nih karakter yang Bang Aryan bangun nih, Om? Kira-kira? Dibuat tegak tapi berliku. Iya, Dia ini natural. natural. Dibuat natural, cuman kalau seperti ini kepanjangan nih, kepanjangan di sini. Iya, Benar sudah konsepnya, kalau natural dia besar, ngebonggol, mengecil, nanti di sini disusun ke kematangan, anatomi, keserasian, terus kedalamannya, perspektifnya. Nah, cuman ini kepanjangan. Nah, ini Iya. hindari yang seperti ini, yang jauh jaraknya dari sini. Iya. Ini terlalu jauh. Nah, Kalau Tapi- untuk gaya sendiri gaya apa nih Om? gayanya tadi alirannya natural, gayanya tegak berliku. Tegak kuriku. Nah, Oke. nah, untuk pohon seperti itu dia terlalu panjang kalau seperti ini, jangan sampai terlalu panjang.
lebih bagus kalau dia dibuat slanting aja, Slanting. diarahin ke samping aja, Iya. karena gaya ini yang dominan, akarnya cukup kuat di sini semua. Nah, nggak usah dinaikin ke atas, tapi ke sini aja, Iya. ke samping aja. Mahkota cukup di sini, nggak usah jauh ke atas. Oke. Gitu. Ini- Mubernya ini- terlalu lama. Asiknya dinamika bonsai itu. Semua imajinernya selalu hidup gitu. Kalau untuk Bang Aryan Saka nih, tunggu. Nah, gua nanya ke Bang Aryan Sakanya dulu. Kalau lu proses ini, itu bakal penggambarannya 5 tahun ya? 5 tahun kan? Ya. Itu dengan pengawatan atau seperti apa tuh? Kalau dengan konsep yang lu bangun? Apakah ada cutting, Prosesnya kita loss dulu. loss? Loss Ya. dulu sampai besarnya itu sesuai yang kita inginin gitu. Iya. Jadi kita masih punya waktu sekitar 2 tahun. 2 tahun bikin ngelos. bikin batang. 2 tahun Besarin. ngelos bang. Ya. Ya. Bikin bonggol. Ya, untuk kawan-kawan yang masih pemula ya 2 tahun itu cuman ngelos ya. Jadi kita diemin aja. Terasa kan untuk menunggunya 2 tahun dulu baru untuk pembesaran bonggol dengan bahan sekecil ini ya. Setelah itu baru Ada proses lagi pengelosan calon terusan, kan nanti ada cutting. Nah, Iya. setelah cutting dia ada terusan batang yang terusin biar ada kesan pengecilan itu. oh. Jadi di setelah 2 tahun baru ada cutting. Ya, ada Kalau pemotongan buat konsep tuh. biar ada kesan ngepen Pak ya. Ngepen. Pengecilan itu. Pengecilan. Ya, jadi bisa didapetin dari proses cutting itu. Iya. Itu pun masih butuh waktu buat ngelos lagi kan. Iya, kan tadi 5 tahun. Ya, 5 tahun. Untuk dengan konsep seperti ini kita bisa lakuin dengan karakter 5 tahun. Nah, ini kawan-kawan satu ide, satu pohon, lanjut lagi ke pohon berikutnya. Mana bang? Ya, jangan dibuka dulu. Yang ini bukan? Ya, ini 1000 bini. Oh, 1000 bintang om ya, 1000 bintang ya, bukan 1000 bini. Nah, sekarang emang kali ini kita kan karena terbatas penggambarannya hanya bisa nggambarin 2 dimensi. Tapi di dalam karakter bonsai sendiri kan terkadang memang dibuat satu muka, Bang ya. Ini pertama kali kawan-kawan silakan kalau mau nentuin dulu. Imajinernya udah ada belum? Ini pohon seperti apa bakalan? Seru nggak? Nah, boleh Om. Nah, sebelum buka ini, kalau Om Ansori ini dengan bahan seperti ini mau digimanain Om? Ini termasuk berbatang 3 atau 4 ya, Bang ya. Kan ada tahapannya, berbatang 1 tunggal, 2, 3, 4, dan berbatang banyak. Nah ini termasuk berbatang 3 lah kita, karena ini udah menyatu ya kan, ya dikatakan bisa kita buat ya kan. Nah, Kalau ini mahkota bakal gimana Om? Gimana kalau Om Ansori? ini kita konsepnya paling ini seperti payung ya, kita buat gitu, topnya, top langsung top gitu ya, tinggal mengatur pengawatan karena kita nggak ada kawat ini. Oke, itu serunya di bonsai itu dinamikanya seru nih. Nah, ini sendiri Mas Aryan Saka udah buat mukanya mana tadi Mas? Sebelah sini. Oh, dari mana? Oke, tunggu dulu Om. Kita lihat dulu gambarnya Mas Aryan Saka. Dia ngambil dari sini nih Om. Boleh dibuka gambarnya Mas? Tinggiin. Kurang lebih Tinggiin. seperti ini. Tinggiin. Ya, dia ada 3 batang utama ya? 2 batang utama ya? 1 ya? 3 cabang. 3 cabang utama. Hah? 3 dahan. 3 dahan utama. Nah, kalau ini sendiri Om, ini stylenya lebih kemana sih Om? Masih tegak berliku, natural. Natural? Jadi di setiap dahan ini dibuat semi mahkota. Iya. Ini semi mahkota, semi mahkota, semi mahkota. Tapi dia tetap satu kesatuan membentuk 3 dimensi. 3 dimensi. Iya. Nah,
dari masing-masing semi mahkota itu tetap kematangan, kedalamannya, keserasian menjadi satu kesatuan yang utuh dari pohon ini. Nah, jadi nggak mungkin pohon ini subur kalau dia di dalam. Ini lebih panjang tajuknya. Iya. Nggak mungkin. Dia tetap ini paling keluar. Iya. Terus dia tambah ke dalam, tambah kecil yang di sini. Yang ini top mahkotanya yang di sini. Iya. Begitu juga yang nanti ke kanan. Jadi nanti pohon ini tergantung dari perkembangannya mau berat kemana. Lihat akarnya nanti. Kalau dia berat di sini, banyak lariin ke sini. Yang di sini sedikit aja. Oke. Tapi kalau di sini akarnya lemah, di sini lebih kuat, pohon cenderung miringin ke sebelah sini. Karena yang dominan akar di sini. Nanti kita lihat perkembangan dia ke depan seperti apa. Iya, itu serunya kan. Sancang ya? Sancang. Wacang, Wacang. ini wahong di Sancang. sisip sancang. Ya. Boleh kita lihat teman-teman. Nah, ini perkiraan usia wahongnya nih. Wahong yang tua nih ya. Wahongnya udah tua tapi sancangnya masih situ. Kalau ini Om sendiri, ini kan seperti terlihat kayak bahan dongkelan Om ya. Kalau zaman era-era awal itu bahan itu kayak gini semua Om ya. Iya, seperti ini semua, kita nggak ada budidaya. Terus ini alirannya ekspresionis. Dia awalnya ini natural. Oh. Karena alam, umur dan segala macam yang tumbuh tinggal di sini. Nah, gimana kita ngolah pohon ini supaya jadi bonsai? Itu. Nah, untuk kawan-kawan, kira-kira bakal jadi kayak mana nih? Udah kebayang belum bakal kayak mana? Nah, kali ini Mas Aryan Saka juga coba men-sketch bonsai ini untuk berapa tahun ke depannya, Bang? Karena ini nanti prosesnya kan kita udah kan batang ya. Iya. Cuman terusannya bisa 3 tahun udah enak. 3 tahun. Boleh dilihatin sketchnya, Bang? Oh. Iya. Iya, dia langsung ya. Jadi batang utama ya. Ini nih kayak panorama atau gimana sih Bang? Ekspresi. Ekspresionis jadi Iya. masuknya ya. Ya awalnya dia kan pernah hidup normal. Normal. Iya. Karena drama alamnya mungkin Pak ya. Iya. Ada inilah cerita dia masih punya kemauan untuk hidup. Iya. Jadi membentuk anatomi yang lengkap di sini. Ada tadi-tadinya di sini ada apa? Dahan-dahannya gitu. Untuk Nah, seperti itu. ini kalau tadi kan kita ngebahasin semuanya kuat di style. Ini karena ini 2 pohon jadi satu. Kalau untuk karakter wacang ya bener ya wacang ya? Bener. Wahong plus sancangnya. Bener. Kalau seperti ini dia tumbuhnya bakal lebih subur atau ada keterbatasan karena ini sisipan sih Bang. Kalau untuk pengalaman dari Bang Aryan Saka sendiri, kalau untuk yang seperti ini. Kalau untuk pengalaman ya, Iya. sama sih dia. Asli sama disambung sama. Cuman kalau untuk apa? Prosesnya kalau pengen lebih cepat itu dia masuk di ground, Masuk di grounding ya. Grounding. Kita belum proses di pot. Iya. Kalau untuk pertumbuhan sama, untuk penanganan hamanya wacang sama sancang sama, dia harus ada insek itu buat Insek. nyegah apa itu hama yang di dalam. Iya. Putih, Putih, terus gitu ya. ulet batang itu. Iya. Kita emang harus ada rutin itu. Rutin, Itu khusus untuk benar kata Bapak tadi, kita pahamin dulu jenis-jenisnya Pak ya. Jadi kita tahu nanti. Kalau untuk hari ini jangan Bang. Kita bahasnya kita sebagai apa-apa. karakter pemula. Tapi Iya. jangan sampai pohon ini dibikin natural. Oh gitu. Karena Kalau pohon style. ini udah ekspresionis, dia tadinya sudah natural karena alam dia Iya. sudah tinggal satu ini, kita matengin lah satu ini aja, nggak usah nunggu yang lain-lain. Satu ini tapi kita bentuk dia seperti
seperti satu umpamanya cuma ada satu Tajuk, kelompok tapi satu tajuk, tapi dia ada topnya, Iya. terus ada cabang ini nanti digedein, jangan sampai segini, ini biar di-los dulu. Kalau batangnya segini minimal dia selengen, kalau selengen kebanyakan nanti berproses aja, tapi awalnya sudah ada, Iya. udah lebih besar dia. Nah yang penting pohon ini jangan dibuat dia seperti natural, dia seperti tumbuh subur, karena dia sudah ada yang mati di sini, sudah ada keringan, di atas kering. Nah satu ini aja yang kita jadiin, tapi lengkap, mateng, ada kedalamannya, anak ranting, cucu ranting sudah ngebentuk, satu tajuk aja. Nah yang kesalah kita ini, kita mau lengkapin, ini disuruh tumbuh, nanti ada tunas lagi biar tumbuh. Nah ini harusnya dibuang, udah, yang lain sudah seperti itu, ini aja. Nah kalau ekspresionis, dia nggak ngelihat akarnya, surrealis nggak lihat akarnya, dia seperti inilah. Nanti kalau untuk pemanis boleh dikasih batu. Iya. Nah potnya juga disesuaiin. Nah seperti itu ya, yang repot kita ini selalu sudah seperti ini, kita mau naturalin. Nah nggak Iya. boleh, jangan. Itu pelanggaran Om ya. Bukan lama nanti belum jadi pohonnya Iya. udah mati gitu. Yang tadi yang kecil. Masuk akal seperti inilah. Ya, yang mendekati. Ya, konsep. Satu itu aja buat, sudah jadi. Oke. Selanjutnya pohon apa lagi nih Om? Udah ya? Udah ya? Oke. Ya, kita Kalau kita mau sekat itu enak banget bongkel-bongkelan. ya sebenarnya. Baru budidaya kan kita udah ngarahin dari kecil Iya. mau jadi seperti Tapi kalau untuk pemula kayak Ahmad, kayaknya pohon-pohon kecil aja dulu. Jadi ya kan tadi dengarnya 2 tahun gitu kan. Mudah-mudahan jadi 2 tahun. Cuman kalau udah Mat jadiin ini ngelosnya 5 tahun. Nah itu Om kendala untuk pemula itu. itu belum seimbang Pak ya. Apa? Itu paling cuma masih melengkapi anatominya aja Pak ya. Anatomi. Kalau keseimbangan sepertinya belum ya. Belum. Nah Tapi itu butuh waktu. kalau kan kami ini generasi mie instan Mas ya. Pengennya instan mulu. Nah itu apa? Iya, ya. Siap. Pengennya gitu. Tapi kita lagi kuat coba buat juga apa situ dan melajarin itu kan untuk kawan-kawan yang lain juga yang apa di luar yang belum tertarik dengan bonsai gitu ya. Ternyata bisa kan di 2 tahun itu sudah menikmati bonsai gitu. Tapi yang paling mudah itu beli. Ya paling mudah. Kita cerita yang sulit-sulit dulu. Kalau paling mudah itu beli. Paling mudah. Jadi saya bukan nakutin, mame itu lebih sulit bikinnya daripada pohon besar. Karena apa? Saya pun kalau untuk mame saya bisa bikin konsepnya aja. Nanti untuk mempertahankannya itu yang sulit. Karena anak cabang, ranting, nanti kayak mana itu, jangan sampai dia cuman sekumpulan daun aja. Itu kan harus ada yang dahan gede, Iya. dia keluar pasti. Kalau dahannya kecil, dia masuk ke dalam. Nah, buat awan-awannya itu lebih sulit. Iya. Dan mempertahankannya juga lebih sulit. Karena pohon tadi itu, bonsai itu tumbuh dan hidup itu. Nah, hati-hati gimana caranya mempertahankan itu. Tapi mame itu paling sulit di bonsai. Udah mame small. Karena tadi numbur dia, numbur ke atas. Kalau kita enggak, atau kita cuman geletakin aja, nggak bisa. Itu harus telaten bener. Tiap hari harus kita pegang, perhatiin tuh. Nah kalau saya nggak tahan. Saya yang gede. Kalau saya yang gede Nah, cuman kalau- nunggunya lama. Iya. Ahmad sudah pernah lihat Ya, pohonnya belum kita share. dari 2009 itu baru konsep Dari konsep. dari 2009 baru diangkat di pot. Nah, itu nunggunya. Itu dia Om. Kita makanya kawan-kawan Econizer sama bonsai pemula itu sambil jalan belajar sambil ngonten. Karena nunggunya lumayan untuk di bonsai. Jadi memang kita harus dari awal sudah punya konsep. Kita umpamanya ngambil pohon ini kita beli, konsepnya nanti mau seperti apa gitu. Nah udah mulai kita arahin pohon ini sambil dia
kita ground, oh dia seperti ini larinya untuk yang gede. Tapi kalau yang mame juga tetap diarahin, justru mame nggak boleh lengah. Tadi harus tiap hari tuh dia diperhatiin seperti bayi, jadinya dia harus ke sini, harus ke sini. Kalau lewat dikit ngenol, udah pulang. Balik lagi ke topik nih ya. Ini udah kita bahas, pohon juga udah kita bahas. Nah, kita pengen nanya ini nih Om. Kalau pribadi nih ya, personal nih, nanti nanya masing-masing. Harapannya sih Om, untuk bonsai di Lampung tuh ke depannya gimana Om? Kalau Lampung Om ya, kan walaupun Om Ijal di Bandar Lampung, tapi harapannya Lampung nih, kan banyak banget kan kayak ya yang masih jarang kedengar kayak Mesuji, kayak yang lain. Mesuji udah kontes nasional kemarin, ini banyak pohon-pohonnya. Kayak mana harapan ke depannya? Harapannya semakin menggeliat dan semakin tumbuh, terutama di Mesuji. HUT Mesuji pasti dia pameran nasional dianggarin sama pemerintah daerah. Itu Mesuji. Tulang Bawang seperti itu juga, Tanggamu seperti itu, Liwa seperti itu juga, Pesisir Barat juga. Nah, jadi semakin banyak acara ya Om, supaya penggiatnya juga semakin hidup gitu. Dan kita memang harus coba, kalau kita nggak coba kita nggak tahu. Jadi memang kita lihat bentuk, kalaupun dari mame itu gagal, masih terus bisa ke small, kita biar dia cukup tumbuh lagi. Nanti kalau di small masih nggak kena, ke pohon besar. Nah, ke Bang Aryan Saka nih Bang, kalau untuk ke ini Bang, kalau untuk ke komunitas sama ke trainer-trainer bonsai itu, apa sih harapannya ke depannya Bang? Kalau untuk ke komunitas yang tumbuh ya, bagaimana? Harapan ke depan untuk khususnya Lampung ya, lebih banyak petani-petaninya itu. Budidaya, budidayanya lebih banyak, karena nggak menutup kemungkinan ya, di alamnya itu nanti kita udah nggak dapet gitu. Jadi kita bisa ciptakan dari bahan budidaya. Bahan budidaya Bang. Itu lebih kedepannya tuh lebih baik daripada kita ngambil yang di alam kan. Kalau kita terus-terusan ngambil yang dalam kan, takutnya kan habis anak cucu kita nanti nggak bisa ngeliat tuh generasi gitu. Kalau untuk trainernya Bang, para trainer di Lampung, harapannya seperti apa nih? Mewakili trainer kan? Harapannya untuk trainer-trainer di Lampung ya terus banyak-banyak belajar terus, tetap semangat, terus tetap gali ilmu. Kata Bapak tadi, kita nggak terbatas cari ilmu, karena di bonsai itu nggak ada orang yang paling hebat atau yang paling pintar Pak ya. Siapapun itu bisa ngasih kita ilmu. Nah, kita jangan pernah malu, karena ilmu itu bisa datang dari mana saja itu. Jangan karena kita udah dianggap orang trainer, kita dikasih masukan sama orang lain, kita nganggep lebih ngerti saya, kamu tuh siapa kan, itu kita pasti pulang itu kita nggak dapet apa-apa gitu. Kalau itu kenapa Econizer tuh cuek aja ngadain acara walaupun masih bocah gitu? Kayaknya di bonsai juga semuanya humble Om. Santai, asal sopan ya. Asal sopan di bonsai itu seru aja. Alhamdulillah berapa komunitas kita masukin, kadang lupa kulungon gitu. Tapi cuek aja diajak terus. Nah, kalau balik lagi ke Mijal, kalau untuk yang belum menggemari bonsai baru ngelirik-lirik nih Om, itu apa tuh sarannya Om? Untuk yang baru ngelirik, bonsai itu kayak mana, kayak supaya nambah semangat pemula lah. Bonsai itu tadi nggak ada habisnya. Kalau yang lain-lain ada habisnya. Bonsai habis mati, tapi dia namanya udah bukan bonsai lagi. Nah, selagi dia bonsai, dia tumbuh dan berkembang, terus dia hidup dari ranting, anak ranting, cucu ranting, terus membesar, membentuk pohon seperti pohon di alam. Dan kita pun belajar dari alam bahwa pohon ini nggak bisa semena-mena, nggak bisa kita seenaknya perlakukan. Pohon ini juga seperti diri kita, dia
ada kelengkapannya, ada kaki, Iya. ada perutnya, ada tangannya, ada kepalanya. Nah, kita ibaratkan kepala itu mahkotanya pohon. Nah, pohon gimana caranya kalau dia berdiri tampil menunduk. Nah, ini sebagian gaya-gaya Jepang yang masih kita coba ambil, tapi kita tidak menghilangkan dan tidak mengikuti Jepang semua, tapi kita membentuk jati diri bonsai Indonesia. Jadi alangkah baiknya pohon itu menunduk. Iya. Nah, Karakternya ya. Terus kelengkapannya sudah mulai kita lihat, dan kesan tuanya harus ada di pohon ini. Nah, itu dia. Itu. Yang repot ini kesan tua. Nah, kalau seperti ini udah ada kesan tua. Udah ada kesan tua. Tapi tahapannya yang belum. Nah, itu tahapan itu bisa kita bentuk secara bertahap. Kita los dulu, jangan diapa-apain. Paling kalau mau ditarik-tarik aja. Kalau saya saranin ini jangan dikawat. Karena kalau dikawat, kawat ini mempengaruhi makanannya si pohon. Iya. Dia merubah alur, harusnya dia makannya seperti ini, dirubah berliku. Nah, itu berpengaruh pada tumbuhnya pohon. Nah, lebih baik cuma ditarik-tarik aja seperti ini. Nanti kalau dia sudah besar, dahan sudah ada ranting, anak ranting cucu ranting boleh dikawat, kita arahin. Iya. Yang intinya semakin lama, semakin kita mau tampilin campur tangan manusianya, semakin tidak terlihat. Disambung, di apa nggak jadi masalah, sepanjang sambungannya udah nggak kelihatan. Siap. Ya, secara Tapi nggak boleh nyambung pohon mati ya. Pohon hidup ada tuh, Iya. ditempel di lem. Kalau ketahuan kita langsung nggak nilai, gitu. Nggak boleh. pohon hidup Ditempel batang mati, oh di lem, atau dipaku atau diapain. Entah dia sehalus apa mungkin, nanti kita lihat pasti ketahuan sambungannya. Tapi kalau pohon hidup, dia sambungannya nggak ada. Ya namanya hidup. Tapi kalau pohon mati disambung pasti kelihatan. pohon gitu. mati disambung itu Iya. dilarang Om ya, pelanggaran itu ya. Iya, nggak boleh karena kita nggak mau. Tapi kalau di Jepang boleh. Oh. Nah, itu bedanya. Kita nggak mau ikut semua gitu. Siap. Nanti lebih mendalamnya lagi kita bagi-bagi part lagi. Oke, ada pemula. Siap. Kita minta wejangan ke personalnya kita deh. Apa nih Pak? Om, masukan untuk kita nih, untuk Ahmad, Sandi, atau untuk yang lainnya. Ya, untuk kita semua, kita coba dulu. Coba dulu ya. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu. Terus kita pelajari juga kebiasaan pohon. Kebiasaannya seperti apa pohon ini? Jangan sekali-kali kita merubah kebiasaan dia. Siap. Nah, itu. Nanti kalau kurang, apa kita bisa tempel. Ada pohon-pohon yang bisa ditempel, ada yang nggak bisa. Kalau yang lain yang bergetah itu bisa ditempel kalau dia kurang. Tapi kalau Hokianti ditempel kayak mana, segitu ya segitu aja dia, nggak bakal gede. Makanya Hokianti nggak bisa ditempel. Terus jeruk kingkit yang payah bisa ditempel. Siap. Itu. Nah. Yang penting kita coba dulu. Kalau Siap. kita nggak coba, kita nggak bisa kenal. Ya mudah-mudahan Terus kita juga nyoba terus jangan nih, Om. juga kita apa-apa mau buru-buru ikut pameran, siapin dulu, boleh ikut pameran, Iya. tapi jangan pohon itu sering, karena kalau dia terlalu sering ikut pameran, pohon itu nanti tumbuh berkembangnya berpengaruh. Jadi kalau sudah ikut pameran dia istirahat dulu, sehatin dulu, pohon lain yang ikut pameran lain. Nah, seperti apa kita belajar juga dari setiap kita jemur, terus sampai ke pameran nasional. Itu banyak pelajaran yang bisa kita gali, dan kita belajar juga dari pohon itu. Kenapa terus pohon itu tajuknya harus Iya. dimensi? Ya kita juga sama yang kuasa, antara alam yang kuasa dan kita. Itu satu kesatuan. Satu kesatuan Om. Ya. Ya, filosofinya untuk Bang Aden Saka nih, untuk kawan-kawan pemula nih, untuk gua lah khususnya. Apa nih sarannya Om? Saran-sarannya jangan milih-milih bahan, yang penting mau nanam dulu, Tanam dulu ya. pelajarin dulu jenis-jenisnya kata Bapak tadi. Karakter ya. Ini medianya cocok apa, ini jenisnya maunya seperti apa, botaninya itu paling penting. Nanti kalau kita udah suka, nanti kita pasti cinta gitu. Kalau udah cinta, apapun pasti dilakuin gitu. Yang penting
mau dulu. Oke, oke. Thank you Om Ijal, udah sharing 3 dekade bonsai. Tadi udah dijelasin awal mula pemain-pemainnya siapa aja, dijelasin juga karakter dulu eventnya seperti apa aja. Ternyata dulu cuman kopdar-kopdar dan sharing terus sampai berkembang ke titik ini. Ternyata ngelewatin dinamika juga Om ya, sempat vakum, sempat ini. Dan Bang Aryan Saka juga tadi udah thank you banget udah nge-sketch beberapa bonsai, bakal kita pajang dan jadi satu cerita yang kita bangun. Mudah-mudahan dari kita juga ada yang ngejaga satu sketch itu kita pertahanin. Biar semangat kita ngebonsai tetap ada. Itu salah satu akal-akalan kita supaya sketchnya kepegang dan bonsainya juga kepegang pohonnya gitu. Salah satunya gitu. Nanti mungkin kita Salam bonsai Bandar Lampung. Oke. Kalau salam bonsai apa nih? Terserah. Ya Om Ijal dong. Makanya. Om Ijal aja. Awalnya apa nih? Yuk, 1, 2, 3. Apa nih ngomongnya? Marhaban ya Ramadan.